Ya, Deborah. Oke. Ya, Pak. Tidak, cakep. Sahabat. Mentornya belum masuk ya? Masukkan terah, mentor. Ya, mentor. Oke. Rekod. Siapa yang rekod? Sudah saya record, Pak. Udah. Oke. Senang, Pak. Udah direkod ya. Share screen. Kemudian silakan dimulai. Gunakan waktunya. Jatahnya 15 menit. Kalau mau Baik, Pak. dihabiskan boleh. Kalau nggak dihabiskan pun boleh. Oke, silakan. Baik, saya mulai ya, Pak. Izin, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Boleh, Bapak Ibu? Boleh, silakan. Ya. Kota Solo, Deborah. tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat, sangat serasi. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya memulai presentasi. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Sahrowardi LC MAP. Yang saya muliakan Bapak Abraham Van Vollenhoven Ginting SHMH selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Tanggor Hasibuan Esos MAP selaku coach. Dan yang saya hormati Ibu Itra selaku mentor, selaku moderator. Nitya. Izinkan saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Permohonan Izin Pinjam Pakai Barang Bukti melalui website e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Stabat. Latar belakang. E-Berpadu adalah aplikasi berbasis web yang terintegrasi yang dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, antara lain pelimpahan berkas pidana, permohonan izin sita, permohonan izin penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin pembantaran, permohonan izin besuk, penetapan diversi, dan permohonan izin pinjam pakai barang bukti. Pada Pengadilan Negeri Stabat ditemukan kendala yang terjadi yaitu masih kurang pahamnya masyarakat awam Kabupaten Langkat tentang panduan izin pinjam pakai barang bukti melalui website e-Berpadu yang berdampak pada keterlambatan proses permohonan. Oleh karena itu, saya tertarik untuk mengangkat isu tentang optimalisasi permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui website e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Stabat. Tujuan saya yang pertama, untuk optimalisasi izin pinjam pakai barang bukti melalui website e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Stabat. Yang kedua, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga, mampu mengamalkan nilai yang terkandung dalam manajemen dan smart ASN. Yang keempat, sebagai salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS Mahkamah Agung RI 2025. Manfaatnya bagi organisasi, membantu satuan kerja mencapai visi dan misi yang diinginkan, bagi pimpinan, membantu pimpinan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, bagi stakeholder, mampu menjadi abdi negara yang melayani dengan prima dan berdaya guna bagi pencari keadilan, dan bagi saya sendiri, dapat secara langsung mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN. Identifikasi isu pada Pengadilan Negeri Stabat yang menjadi sorotan saya ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya kemampuan petugas PTSP dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Yang kedua, belum optimalnya tata kelola perpustakaan. Yang ketiga, belum adanya keterjangkauan informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti secara digital. Yang keempat, peningkatan layanan informasi melalui peningkatan kualitas desain papan dan spanduk pemberitahuan. Dan yang kelima, belum optimalnya penggunaan ruang laktasi. Dari kelima isu tersebut, dilakukan tapisan menggunakan teknik AKPK
sehingga diperoleh 3 isu prioritas. Yang pertama, belum adanya keterjangkauan informasi, layanan izin pinjam pakai barang bukti secara digital. Yang kedua, peningkatan layanan informasi melalui peningkatan kualitas desain papan dan spanduk pemberitahuan. Dan yang ketiga, belum optimalnya tata kelola perpustakaan. Dari ketiga isu yang mendapat ranking 3 besar tersebut, dilakukan lagi tapisan dengan teknik USG untuk mendapat isu prioritas, yaitu belum adanya keterjangkauan informasi layanan izin pinjam pakai barang bukti secara digital. Untuk menyelesaikan isu prioritas, saya menggunakan alat bantu ya dengan teknik berpikir kritis, yaitu metode Fishbone, sehingga diketahui penyebab dari isu tersebut adalah yang pertama, sebagian masyarakat baru pertama kali memakai e-Berpadu, dari segi teknologinya belum optimalnya dalam teknologi informasi, lalu selanjutnya belum ada layanan informasi berbasis digital, dan yang terakhir, penyampaian alur permohonan pinjam pakai barang bukti masih bergantung pada petugas PTSP. Keempat hal tersebut mengakibatkan masyarakat masih belum memahami pengajuan permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui website e-Berpadu. Untuk tercapainya rancangan aktualisasi, maka saya membuat rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor. Outputnya mendapat persetujuan, saran, dan masukan. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, loyal, adaptif. Nilai organisasinya keterbukaan, akuntabilitas. Hal tersebut akan saya laksanakan pada 12-15 Februari 2025. Kegiatan kedua, mengumpulkan data dan informasi. Outputnya, data dan informasi. Nilai dasar ASN-nya kolaboratif, akuntabel, harmonis. Nilai dasar organisasinya adalah responsibilitas, akuntabilitas. Kegiatan ketiga, membuat alur panduan izin pinjam pakai barang bukti. Outputnya, saya dapat membuat alur dan panduan permohonan. Nilai dasar ASN-nya kolaboratif dan adaptif. Nilai organisasinya keterbukaan dan akuntabilitas. Kegiatan keempat, pembuatan video panduan permohonan pinjam pakai barang bukti. Outputnya video panduan. Nilai dasar ASN-nya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif. Nilai organisasinya responsibilitas dan akuntabilitas. Kegiatan kelima adalah melakukan penayangan video pada display monitor PTSP. Outputnya dokumentasi penayangan video. Nilai dasar ASN-nya adaptif kolaboratif, nilai organisasinya keterbukaan dan akuntabilitas. Kegiatan terakhir adalah membuat laporan aktualisasi. Outputnya laporan aktualisasi, nilai dasarnya akuntabel, harmonis, loyal, dan nilai organisasinya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas. Menjadi penutup saya adalah isu yang menjadi prioritas adalah optimalisasi permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui website e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Stabat. Pelaksanaan kegiatan akan diaktualisasikan mulai tanggal 13 Februari 2025 sampai 19 Maret 2025. Akan dilaksanakan sesuai dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Semoga rancangan aktualisasi ini dapat... Bentar ya, Pak. Koneksi jaringan sebentar ya, Pak. Ya, Oke, lanjut, Pak. Boleh, Pak. silakan. Masih share screen, Pak? Masih, masih, masih. Masih ya, Pak. Oke, penutupnya, semoga rancangan aktualisasi ini dapat terlaksana dengan baik dan Bernya memberi belum? Ya, enggak manfaat ya. Oh, enggak. Oh, enggak ada masuk, udah masuk. Udah, dan udah masuk. memberi manfaat terhadap organisasi. Mohon dukungan dari Bapak Mentor, bimbingan dari Bapak Coach, serta masukan dari Bapak Penguji. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ananda Deborah, PN Stabat. Ah, sebelum kita minta penguatan dari penguji, kita terlebih dahulu minta penguatan dari mentor dulu ini. Seperti apa ke depannya ini, harapan-harapannya ini, kemudian timnya seperti apa, kira-kira peluangnya seperti apa ini yang disampaikan oleh Ananda Deborah ini. Kami persilakan Bapak Mentor, Pak Hakim, mungkin memberi dukungan atau apalah sebutannya. Dipersilakan. Ya, Mungkin nggak dengar ya Pak Mentor tadi ya. dikit. Silakan Pak Mentor, mungkin ada Ya, ada informasi yang mungkin selamat pagi, Pak. ya Mohon maaf pagi. sebelumnya. Kebetulan jaringan di tempat kami sangat. Lagi masalah memang ini beberapa hari ini. Iya, terima atas kesempatannya, Pak. Ya, Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak. Ini kebetulan jaringannya sangat jelek banget, Pak. Jadi tadi ya. beberapa kali hilang, Pak. Saya sampai keluar-keluar. Lancar-lancar ya. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi saya selaku mentor dari adik Deborah ini sangat mendukung sekali rencana aksi yang direncanakan karena bagi kami secara institusional ini sangat bagus sekali Pak, terutama untuk mengurangi tatap muka antara pengguna layanan dengan eh, ASN di pengadilan. Sehingga kami merasa ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan nilai integritas kita, khususnya Pengadilan Negeri Stabat, dan juga untuk lebih terbuka. Jadi dengan rencana aksi yang dibuat oleh eh, Deborah ini, mungkin dia lebih pelayanan kita ini lebih jadi terukur, sehingga masyarakat pengguna layanan dapat eh, merasakan manfaatnya. Sepanjang mereka mengetahui bagaimana caranya untuk menginput peminjaman, kami merasa dengan eh, rencana aksi yang dilakukan oleh adik Deborah ini akan membawa hasil yang positif bagi Pengadilan Negeri dan juga kepada masyarakat pengguna layanan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita mohonkan kepada Bapak Penguji penguatan atau apa Ya, sebutannya. Persilakan. siap. Oke, terima kasih Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Mentor, benar Pak? Dengan Bapak Abraham van Vollenhoven Ginting. Halo? Iya, Pak. Wah, susah lagi. Betul Pak ya? Putus-putus. Betul, Pak. Putus-putus ya. Ya, siap izin Putus-putus. karena di nama Zoom-nya kan tidak disebut, maka saya mengkonfirmasi dulu Oh, sebagaimana di dalam jadwal Pak Abraham van Vollenhoven Ginting. siap, Pak. Dan yang kami hormati Bapak Kucita, Pak Tanggor Hasibuan, yang kami hormati Ibu Panitia, Mbak Itra, dan yang kami hormati tentunya peserta pelatihan dasar CPNS. Saya manggilnya Mbak Deborah Angela Lumban Batu, gitu ya ya. Iya, Ya. Pak.
Oke, tentunya mengawali daripada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada Mbak Deborah yang tepat waktu menyelesaikan tugas penyusunan rancangan aktualisasi ini. Dibuktikan Mbak tampil mempresentasikannya dengan baik. Karena itu juga penting sebagai ASN bagaimana kemampuan berkomunikasi yang efektif dan tentunya menyampaikan paparan ini dalam rangka presentasi juga seefektif mungkin. Apa-apa yang telah tadi Mbak sampaikan, saya kira ini menunjukkan bahwasanya Mbak benar-benar siap karena sesungguhnya di dalam menetapkan isu perlu mengambil permasalahan yang benar-benar terjadi pada instansi peserta. Dalam hal ini adalah Mbak. Ya. Adapun gagasan kreatif yang Mbak akan lakukan yaitu optimalisasi permohonan izin pinjam pakai barang bukti melalui website e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Stabat. Betul, Mbak? Benar, Pak. Dari itu, Mbak sudah memilih core isunya ini, kemudian langkah-langkah positifnya sudah Mbak susun berupa kegiatan dan tahapan kegiatan. Bahkan di dalam metrik Mbak juga sudah menyampaikan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak, kemudian smart governance, kemudian smart ASN, nilai utama Mahkamah Agung. Maka dari itu, mengawali daripada tadi ya, memberikan dan masukan, kami memohon izin kepada Bapak Mentor dan Bapak Coach untuk beberapa hal kami sampaikan sebagai bentuk penguatan. Yang pertama yang ingin kami konfirmasi, mohon Mbak menyampaikan kepada kami apa itu e-Berpadu. Kami silakan Mbak. Baik, Bapak izin menjawab. Terima kasih pertanyaannya, Pak. E-Berpadu adalah elektronik berkas pidana terpadu yang merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Mahkamah Agung supaya terintegrasi antara para penegak hukum, Pak. Jadi dipergunakan untuk pengolahan dan pertukaran dokumen secara administrasi dalam perkara pidana khususnya, Pak. Oke, lembaga apa saja ya? Kejaksaan, Mohon disebutkan. Polri, baik Pak, Kejaksaan, Polri, masyarakat, dan juga advokat, Pak. Lapas. Ya, lapas juga, Pak. Kepolda, Ditjen Pemasyarakatan. Ya, Ya, siap. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, yang penting sudah terkonfirmasi gitu ya. Nah, kemudian dari kondisi saat ini masih ada kendala terkait minimnya pemahaman masyarakat awam tentang panduan izin pinjam pakai barang bukti. Gitu ya. iya Pak. Halo. Iya Pak, ya. Ya, terdengar suara saya, Pak? Menganalisisnya masih belum optimal karena masyarakat awam belum memahami lah gitu ya. Sehingga ada ide kreatif, Mbak akan membuat video panduan permohonan izin pinjam pakai barang bukti. Begitu, Mbak? Benar, Pak. Halo? Iya Pak, benar. Benar. Oke. Nah, bahkan di kegiatan dan tahapan kegiatan, nanti produknya Mbak juga akan collab dengan pihak SLB. Benar, Pak. Untuk pengambilan video bahasa isyarat. Benar itu, Mbak? Benar, Pak. Oke, maka itu mohon disampaikan teknisnya seperti apa, rancangan Mbak
untuk bab ini? Monggo. Untuk pembuatannya nanti, Pak, seperti yang saya buat di rencana kegiatan itu, yang pertama saya akan konsultasi kepada Bapak mentor saya. Khusus dengan SLB-nya aja, Pak. Oh, khusus Nggak usah dengan diceritakan secara umum Oke, lagi. baik-baik, Pak. Khusus kepada SLB-nya, yang pertama, Pak, saya membuat video dulu. Di dalam video tersebut, saya sudah membuat video animasinya dulu, Pak. Yang sebelumnya saya sudah membuat panduannya, alurnya. Lalu saya akan ke tempat SLB-nya, Pak, ke sekolah, berkoordinasi dengan salah satu gurunya. Nah, di sana saya akan memberikan alur sambil mereka melihat videonya, Pak. Jadi itu akan kita gabungkan nanti, Pak. Ada video kecil di bawah video panduannya, Pak. Jadi bahasa isyarat. Siap, berarti ini kan untuk ada nilai plusnya maksud saya. Berarti Mbak juga akan memberikan layanan terhadap kaum disabilitas. Gitu loh. Nah, Iya, itu Pak. tuh yang mau saya ungkap. Ini luar biasa loh. Bukan hanya memberikan pemahaman ke masyarakat umum. Jadi ibaratnya 1 kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Mbak juga memikirkan output. Oke, kita beri juga layanan kepada kaum disabilitas dengan kerjasama melalui SLB. Nanti mereka juga akan membantunya dan nanti produknya kita publish. Begitu, Mbak ya? Iya, Pak. Oke, nah saya ingin memastikan apakah kegiatan ini Mbak yakin terselesaikan dalam waktu 1 bulan? Terima kasih pertanyaannya, Pak. Izin menjawab. Berdasarkan rencana kegiatan tersebut, Pak, dan jadwal yang sudah saya buat, saya yakin akan mengerjakannya dengan tepat waktu. Karena saya akan dibantu oleh mentor yang sangat luar biasa dan juga mendapat arahan dari Bapak Coach yang sangat luar biasa, Pak. Terima Nah, kasih. itu ya kan? Karena saya tahu nih, ini nggak main-main ini Pak Mentor dan Pak Coach konsepnya untuk kemaslahatan banyak orang ya gitu ya. Dan saya kira nanti kebermanfaatannya ini perlu dibuatkan video testimoni gitu ya. Setelah Mbak publish, kemudian kebermanfaatan dilihat, boleh videonya dari kepala ketua pengadilan, atau bisa juga oleh masyarakat atau teman sejawat. Oh, dengan adanya video ini menjadi banyak kemudahan. Ditambah ada nilai plusnya adalah bahasa isyarat tadi. Baik, mohon izin berikutnya. Saya ingin memastikan karena Mbak ini mengambil core isu ini dengan menggunakan analisis baik itu metode APKL ataupun USG, bahkan Mbak juga sudah menyampaikan diagram fishbone-nya. Saya ingin tahu dong ketika Mbak memilih core isu itu dengan rankingan yang paling tinggi, dari sisi layaknya itu seperti apa, Mbak? Tolong dijelasin. Kan APKL itu ada APKL. Saya ingin melihatnya dari sisi L-nya aja. Layak. Kenapa isu itu kok Mbak beri scoring tinggi gitu? Oke, baik, Pak. Saya memilih 5 isu. Dari 5 isu tersebut saya gunakan teknik AKPK ya kan, Pak. Jadi teknik AKPK Izin, ini, APKL. oke, siap, Pak. APKL. Baik, Pak. Ya, teknik APKL. Nah, dari Ya. segi kelayakannya, mengapa optimalisasi izin pinjam pakai barang bukti ini mendapat nilai tertinggi, Pak? Yang pertama, tugas dan fungsi saya di Pengadilan Negeri Stabat itu sebagai PTSP meja pidana, Pak. Nah, selama saya bertugas menjadi petugas PTSP layanan meja pidana, sering sekali, Pak, masyarakat datang ke petugas PTSP itu untuk meminta izin pinjam pakai barang bukti, mengajukan permohonan secara manual, Pak. Dan ketika mereka mengajukan permohonan secara manual, mereka tidak membawa persyaratan apapun, baik itu KTP, KK, maupun bukti kepemilikan kendaraannya, Pak. Nah, menurut saya hal tersebut dapat diantisipasi dengan cara mereka mengetahui bahwasanya izin pinjam pakai barang bukti itu dapat dilakukan melalui website e-Berpadu, Pak. Dari hal Siap. tersebut, ya,
Dari hal tersebut, maka terjadilah efisiensi waktu dan mereka juga dapat mengakses dimanapun, Pak. Dari Siap. segi biaya juga akan Iya, lebih iya, murah. iya, jadinya. Begitu. Mantap. Sehingga tadi isu ini menjadi relevan, Dan realistis, masuk akal, dan perlu dicarikan pemecahan masalahnya. Gitu, Pak ya? ya, Iya, Pak. Mantap. Ini bimbingan Pak Tanggor emang keren ini. Tentunya mentornya juga wah, dukung penuh. Mantap. Izin berikutnya ya. Mbak di dalam metrik kegiatan juga sudah menyampaikan tuh akan melakukan atau mengimplementasikan nilai-nilai ASN berakhlak, begitu ya, manajemen ASN, smart ASN, gitu ya, masuk nilai utama Mahkamah Agung. Yang pertama yang ingin saya tanya, sebutkan nilai Mahkamah Agung. Baik, Pak. Ada 7 nilai utama Mahkamah Agung. Yang pertama, kemandirian. Boleh sambil bergerak, Pak? Boleh. Oh, Nah, saya pengen oke. dengar nih kalau ada ya yel-yelnya. ada. Semangat saya. Yes, yes, yes. Ya, kalau Baik, Pak. ini boleh, silakan, silakan, boleh. 7 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 2. Integritas dan kejujuran. 3. Akuntabilitas. 4. Responsibilitas. 5. Keterbukaan. 6. Ketidakperpihakan. 7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masya Allah, keren banget ini. Kalau gitu, izin juga saya menampilkan 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama. Boleh, Pak. Integritas, integritas, integritas. Profesionalitas, profesionalitas, profesionalitas. Inovasi, inovasi, inovasi. Tanggung jawab, tanggung jawab, tanggung jawab. Keteladanan, keteladanan, keteladanan. Yeay! Jadi nilai Keren. Nah, siap, tentunya Kementerian Agama memiliki nilai gitu ya, budaya kerja, Mahkamah Agung juga nilai utama, kemudian diintegrasikan pada tanggal 21 Juli oleh Bapak Presiden Joko Widodo menjadi ASN berakhlak. Sehingga dipadukan tuh nilai-nilai yang ada di kementerian lembaga melalui ASN berakhlak. Boleh, Mbak, disampaikan berakhlak itu apa? Berakhlak yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Mantap, begitu ya. Maka dari itu di akhir daripada sesi ini kami ingin berpesan, mohon kepada Bapak Mentor, Bapak Coach, selalu memberikan bimbingan dan arahan agar teman-teman kita ini, karena mengikuti Laskar itu yang terpenting adalah membangun karakter atau membentuk karakter. Nah, nilai-nilai tadi saya kira nilai-nilai yang positif. Nanti sudah berkomitmen, tinggal diberi arahan, diberikan bimbingan, sehingga benar-benar nanti bisa mengimplementasikan daripada nilai-nilai ini. Dan tentunya dari 6 kegiatan yang telah disusun oleh Mbak pada metrik, pastikan bahwasannya berbasis output. Dalam artian nanti ada eviden berupa dokumen, foto, screenshot, video, dan data dukung lainnya, sehingga kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik. Jangan lupa pesan saya, karena ini luar biasa, tadi memikirkan juga kaum disabilitas, sehingga perlu ada video testimoni, entah itu dari Pak Ketua, atau juga bisa dari teman sejawat dan masyarakat yang lainnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga lancar dan sukses. Salam sehat dan sukses selalu untuk Bapak Mentor, Bapak Coach, Ibu Panitia, dan Mbak sebagai peserta. Kami kembalikan kepada Pak Coach. Oke, terima kasih Pak Penguji. Ya, semua
catatan-catatan tadi harus kita garis bawahi ya, Bra. Ini menjadi apa kita nanti kerja PR yang besar. Artinya termasuk di dalamnya itu testimoni-testimoni itu juga kan agak apa namanya itu kalau nggak dicoba ya nggak bisa dapat testimoninya, nggak mungkin datang testimoni tanpa dicoba itu yang saya maksud. Jadi oke, saya kira itu cukup. Ada yang ingin disampaikan? Mungkin silakan. Deborah terakhir sebelum Baik, terima kasih atas masukannya, Bapak Penguji. Masukannya sangat luar biasa. Saya akan melengkapi rancangan aktualisasi ini sebaik mungkin dan akan menyelesaikannya tepat waktu, Pak. amin. Terima kasih juga kepada Bapak mentor saya yang luar biasa atas waktunya, Pak. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Pak Tanggor sebagai coach yang sangat luar biasa. Terima kasih ya, Pak. Amin Terima ya. kasih juga Ibu Moderator. Izinkan saya berpantun lagi, Pak. Menutup, boleh? Boleh, silakan, silakan, silakan. Oke. Boleh, Seminar boleh, usai. boleh, boleh. Oke. Seminar usai di penghujung hari, ilmu terserap, hati pun berseri. Rancangan aktualisasi siap kami jalani. Semoga rancangan ini dapat terrealisasi. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah, cakep. Gitu ya. Oke, ya, Ibu Dibora, tolong absennya ya sama Pak Mentor. Tolong Baik, diisi absennya. ya, oke. baik, Bu. Ya, grup besar lagi dengan Pak Mentor nanti. Oke, terima kasih. Pak. Izin live, Pak. Ya, silakan.